Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kesempatan pertemuan kedua, pembelajaran mandiri mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Saya akan melanjutkan penjelasan yang berkaitan dengan operator. Di kelas, tadi kita sudah belajar terkait dengan assignment operator yang ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, operator ini yang menggunakan sama dengan, ini artinya kita memberikan nilai atau assign a value kepada sebuah variabel. Contohnya seperti ini, X sama dengan 5. Artinya, di sini kita memberikan nilai 5 kepada sebuah variabel X. Dan di sini pemberian nilai ini selalu berlangsung dari sisi kanan ke sisi kiri. Jadi nilai 5 diberikan kepada variabel yang ada di sebelah kiri dan tidak berlaku kebalikannya. Jadi ini tidak seperti pelajaran aljabar di matematika, di mana ketika kita punya X sama dengan 5, maka 5 itu sama dengan X. Jadi kalau kita punya hal seperti ini, misalnya X sama dengan Y, ini artinya kita memberikan nilai X ini adalah nilai yang terkandung di dalam variabel Y. Dan di sini tidak berlaku kebalikannya. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa Y sama dengan X karena ini bukan matematika. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh pemrograman seperti yang ada di layar. Saya akan coba tuliskan di sini ya. Ini include IOStream dan using namespace std ini adalah header dari program yang kita punya. Lalu kalau kita lihat di sini INTA, B artinya di sini kita melakukan deklarasi variabel. Lalu kita memberikan nilai A sama dengan 10, B sama dengan 4, A sama dengan B dan B sama dengan 7. Maka apabila kita lihat di sini cout A ini yang pertama, maka nilai A yang akan ditampilkan adalah nilai 4. Lalu kalau kita lihat di sini cout B, maka nilai yang ditampilkan adalah nilai B, yaitu B sama dengan 7. Selanjutnya, saya akan masuk ke operator yang kita sebut sebagai operator aritmatika. Operator aritmatika itu ada 5. Yang pertama adalah penjumlahan, plus pengurangan, minus, perkalian disimbolkan dengan tanda bintang, pembagian dengan tanda slash, dan modulus atau sisa pembagian dengan tanda persen. Lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah operator aritmatika yang ada di C++. Dan apa yang dimaksud dengan modulus atau sisa pembagian? Ini artinya adalah ketika kita punya suatu nilai, misalnya 3% 2. Artinya 3 dibagi 2, kita akan mencari nilai sisanya. Maka yang dihasilkan adalah 1. Karena 3 dibagi 2, sisanya adalah 1. Nah, ini adalah yang sudah tadi kita pelajari di kelas. Nah, saya akan melanjutkan. Kali ini adalah operator berikutnya yang kita sebut adalah compound operator. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi, compound assignment operator dia memodifikasi nilai saat ini dari suatu variabel dengan memberikan suatu operasi. Nah, dia juga mirip atau ekuivalen seperti kita memberikan nilai, tapi kita mendapatkan hasilnya terlebih dahulu. Oke, bahasa mudahnya ini bisa kita lihat seperti di sini. Kalau kita nyatakan, misalnya ya, sebelumnya Y sama dengan Y plus X, maka kalau kita nyatakan menggunakan compound operator, ini bisa ditulis Y plus sama dengan X.
Atau kalau kita punya X sama dengan X minus 5, maka kita tuliskan adalah X min sama dengan 5. Atau misalnya ini adalah pembagian ya, X dibagi sama dengan Y, ini setara dengan X sama dengan X dibagi Y. Sekali lagi, yang perlu diperhatikan di sini, ini adalah bukan operasi matematika. Jadi, artinya, kalau kita punya Y sama dengan Y plus X, ini artinya kita lakukan dulu penjumlahan Y plus X, lalu kita memberikan nilainya ke dalam variabel Y. Ini adalah kalau kita belajar pemrograman. Sedangkan kalau ini belajar matematika, aljabar, Y sama dengan Y plus X, ini akan sama dengan 0 ya, X sama dengan 0. Karena di sini Y di kiri, Y di kanan, maka X akan sama dengan 0. Sekali lagi ini bukan belajar matematika. Begitu juga seperti ini, X min 5, artinya kita lakukan dulu operasi ini, X min 5, lalu kita memberikan nilainya kepada nilai X. Jadi nilai X itu di update. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh di sini. Baik, di sini saya sudah membuka C++. Kita akan belajar bagaimana menggunakan kompon operator. Pertama, di sini saya akan deklarasikan dua buah variabel yang bertipe integer atau bilangan bulat, yaitu X dan yang berikutnya adalah Y. Selanjutnya, di sini saya berikan nilai X sama dengan 5. Kemudian saya berikan Y sama dengan 6. Maka kalau kita tampilkan di sini ya, saya tuliskan menggunakan cout. Cout nilai X ini sama dengan X ya, yang pertama. Lalu cout ini adalah nilai Y yang kedua. Oke, sebelumnya saya kasih ganti baris dulu. Ini adalah nilai awal ya. Kemudian saya lakukan compare and run atau F11. Nah, ini adalah hasilnya ya, X sama dengan 5 dan Y sama dengan 6. Ini belum kita lakukan operasi. Lalu di sini saya akan tambahkan, kita lakukan adalah operasi ya, operasi aritmatika. Maka di sini saya akan lakukan X sama dengan X plus 5. Artinya di sini adalah nilai X yang awal ya, yaitu 5. Ini kita tambahkan, X plus Y dulu ya, X plus Y. Jadi nilai X5 ditambahkan nilai Y yaitu 6 di sini. Nilai Y sama dengan 6, sehingga 5 ditambah 6 ini akan sama dengan 11. Maka nilai X yang baru dan kita tampilkan di sini nilai X-nya adalah 11. Oke, saya lakukan compile and run F11. Nah, bisa dilihat di sini X11 Y sama dengan 6. Sekarang saya akan menggunakan kompon operator. Saya tidak tulis X plus Y, saya hapus di sini. Tapi saya tuliskan seperti ini. Jika saya tulis seperti ini sama saja saya menuliskan X sama dengan X plus Y. Karena nanti kalau kita lihat, kita lakukan compile and run, hasilnya akan sama. Yaitu X sama dengan 11 dan Y sama dengan 6. Begitu juga kalau misalnya di sini berikutnya ya, Y kita lakukan adalah Y min sama dengan 5. Ini akan sama dengan seperti ini. Y ini sama dengan 5, Y min 5. Atau nilai Y yang awalnya adalah 6, nanti setelah kita operasikan seperti ini, maka nilai Y yang akan dihasilkan menjadi Y sama dengan 1. Oke, kita buktikan. Kalau kita coba compile and run.
Oh maaf, lupa titik koma. Lanjut lagi. Ya, jadi X11 Y sama dengan 1. Nah, ini adalah contoh dari compound operator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan increment dan decrement. Apa itu bedanya? Ekspresi itu dapat kita perpendek ya. Kalau memang ekspresinya itu adalah suatu penjumlahan ataupun pengurangan yang ada polanya. Contohnya adalah ditambah 1. Misalnya ya, kalau kita mau bikin angka berurutan, artinya kan kita tambah 1 ya mulai sebelumnya. Maka plus 1 atau plus sama dengan 1 kalau kita menggunakan compound operator, ini bisa kita ganti menggunakan increment, yaitu plus plus, jadi plusnya 2 kali, atau minus minus untuk pengurangan yang pengurangan 1. Contohnya seperti ini. Kita bisa tuliskan plus plus x, atau ini adalah x plus sama dengan 1, atau x sama dengan x plus 1. Ini hasilnya akan sama. Jadi kalau saya kembali lagi ke program C++-nya, saya sudah ada program seperti ini. Saya mendeklarasikan sebuah integer, namanya adalah x. Lalu saya berikan nilai x sama dengan 4. Kemudian saya lakukan operasi di sini adalah x sama dengan x plus 1. Maka kalau kita tampilkan menggunakan cout, nanti keluarnya adalah x sama dengan 5 karena dia sudah dijumlahkan 1 di sini. Oke, kita coba compile and run. Oke, di sini terlihat ya, x sama dengan 5. Nah, nilai ini, nilai operasi ini ya, ini bisa kita ganti menjadi plus plus x. Seperti ini. Ini akan mendapatkan hasil yang sama seperti tadi ya, x sama dengan 5, atau bisa juga tadi menggunakan compound ya, itu x plus sama dengan 1. Ini juga artinya kita menjumlahkan 1 ya, seperti ini. Kalau kita mau di pengurangan, ini bisa tulis seperti ini, minus minus x, artinya nilai x ini dikurangi 1. Jadi x sama dengan 3 ya, yang awalnya nilainya adalah 4. Nah, berikut adalah contoh yang lain ya. Kalau saya punya di sini ya, contoh yang pertama, kita lihat di sebelah kiri dulu, x sama dengan 3, lalu kita punya variabel y itu sama dengan plus plus x. Artinya di sini adalah nilai x ini dijumlahkan dulu sehingga dia menjadi 4. Jadi kalau kita tulis cout ya, maka x-nya itu akan 4 dan y-nya juga 4. Sedangkan kalau kita tulis x-nya itu di belakang, contohnya seperti ini, x plus plus, nilai x-nya itu adalah 4 karena dia sudah berubah. Akan tetapi nilai y-nya itu tetap 3 karena operasi atau tulisan plus-plusnya ini ada di belakang seperti ini. Jadi yang berubah itu adalah nilai x-nya dulu, tapi nilai y-nya belum berubah kalau kita tulis seperti ini. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan coba contohkan pada dev C++. Baik, kita sudah kembali ke dev C++. Di sini bisa dilihat ya bahwa x sama dengan 3 y plus plus x. Sebelumnya saya perlu lakukan deklarasi variabel karena di sini terlupa. Maka hasilnya di sini adalah maka x-nya akan menjadi 4, sedangkan y-nya juga ikut menjadi 4 karena y plus plus x. Kalau kita jalankan, tekan F11 seperti ini. X sama dengan 4, lalu y-nya juga sama dengan 4 ya di sini.
Nah, sekarang kita akan coba ganti. Ini posisinya menjadi X plus plus. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa nilai X-nya akan berubah menjadi 4, tetapi nilai Y-nya itu belum berubah. Dia akan menjadi tetap Y sama dengan 3, mengikuti nilai X yang sebelumnya. Mari kita coba buktikan. Di X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Kalau kita ingin mendapatkan Y sama dengan 4, maka kita perlu tulis lagi. Di sini adalah Y sama dengan X. Maka kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan X4 dan Y sama dengan 4. Operator selanjutnya adalah operator relasional dan comparison. Relasional ini berkaitan dengan relasi, sedangkan comparison artinya operator pembandingan. Ini adalah dua hal yang sama. Jadi kita misalnya ingin mendapatkan relasi atau dan perbandingan dari dua buah nilai, apakah nilai suatu variabel itu sama dengan, lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Kita bisa menggunakan relasional dan comparison operator ini. Nah, untuk operator relasi di sini, kalau kita lihat, dia ada yang sama dengannya double. Ini artinya equal to. Equal to itu artinya dia menyatakan perbandingan apakah kedua buah nilai itu sama atau tidak. Contohnya di bawah, 7 sama dengan 5. Artinya dia akan membandingkan apakah nilai 7 itu sama dengan nilai 5. Maka jika kita evaluasi, maka ini akan false. Nilai di sini akan false. Jadi berbeda dengan operator assignment atau memberi nilai. Jika kita memberikan nilai, kita gunakan sama dengannya itu cukup 1. Sedangkan kalau kita ingin membandingkan dua buah nilai, kita gunakan sama dengannya 2. Berikutnya adalah operator yang tanda seru lalu sama dengan. Ini artinya not equal to atau tidak sama dengan. Contoh di nomor 3 ya. 3 tanda seru sama dengan 2. Ini artinya apa? Adalah 3 tidak sama dengan 2. Maka jika kita evaluasi, maka hasilnya adalah benar. Untuk operator yang lain ada less than atau kurang dari. Lalu ini greater than atau lebih besar dari. Yang berikutnya adalah kurang dari sama dengan dan lebih besar sama dengan. Baik, kita sudah kembali lagi ke Dev C++. Di sini saya sudah punya program. Pertama di sini saya lakukan deklarasi variabel X. Kali ini variabel X ini bertipe data boolean. Ditulisnya adalah bool. Bool X artinya X ini bertipe data boolean, sehingga dia hanya bisa menghasilkan output 1 atau 0. 1 jika hasilnya adalah true atau benar, dan 0 jika hasilnya adalah salah atau false. Di sini saya akan memberikan nilai X yang bertipe data boolean itu tadi menggunakan operator relasi. 7 sama dengan 5. Karena di sini 7 sama dengan 5 ini bukan hasil yang sama, 7 tidak sama dengan 5, hasil yang benar, maka X akan sama dengan 0. Mari kita coba. Nah, di sini hasilnya adalah 0 ya. Kalau kita ganti di sini menggunakan tanda seru, artinya 7 tidak sama dengan 5. Nah, F11. Nah, ini hasilnya 1 karena benar. Atau kita coba lagi tadi menggunakan 7 lebih besar dari 5. Dia juga hasilnya adalah benar. Ini adalah kurang dari ya. Ini adalah lebih besar dari. Kalau kita mau
lebih besar sama dengan, seperti ini ya. Ini juga bisa. Misalnya kita gunakan ini adalah 7. Kita coba ganti. Nah, dia juga benar hasilnya. Baik, kita akan balik lagi ke PowerPoint-nya. Untuk operator yang terakhir, ini disebut sebagai logical operator atau operator logik. Sini ada 2 tanda ya. Yang pertama, tandanya itu adalah tanda dan 2 kali. Ya, seperti ini, dannya 2 kali. Ini sering disebut sebagai operator AND. AND ini memiliki logik adalah jika A benar dan B benar, maka A dan B itu adalah benar. Selanjutnya, A benar, B salah, maka A dan B adalah salah. Kalau A salah, B benar, maka A dan B adalah salah. Kalau A salah dan B salah, maka A dan B juga salah. Mudahnya adalah untuk operator AND ini, nilainya itu salah kecuali nilai A dan B itu benar. Selanjutnya ada yang disebut sebagai operator OR atau ini tandanya adalah tanda garis 2 kali pada keyboard. Bentuk gerbang logikanya di sini, jika nilai A benar dan B benar, maka A atau B menjadi benar. Kalau A benar, B salah, A atau B juga benar. Kalau A salah, B benar, maka A atau B juga benar. Dan kalau A salah dan B salah, maka A atau B juga salah. Jadi di sini semua nilai adalah benar kecuali nilai A dan nilai B itu salah. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya nilai 5 sama dengan 5. Artinya di sini kita membandingkan ya, nilai ini. Nilai yang ini adalah true ya. Benar. Lalu 3 lebih besar dari 6. Nilai yang ini adalah salah. Oh, karena di sini adalah operatornya adalah AND, maka kita lihat di gerbang logikanya. Salah satu nilai salah, maka hasilnya juga salah. Maka dia akan mengevaluasi bahwa nilai tersebut adalah salah. Tapi kalau di sini nilainya true, lalu di sini nilainya adalah false, kita gunakan operatornya adalah OR. Maka dia akan mengevaluasi nilainya menjadi true. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk operator logika dan juga operator tadi perbandingan atau relasi, itu akan menjadi dasar kita nanti untuk pertemuan ketiga ketika kita akan belajar terkait dengan kondisional. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.